Tapi kemarin tuh seru deh waktu kita ngomongin masalah tafsir itu ya. Itu kan ada sisi lain yang tidak kita ketahui. Saya pikir penutupan tafsir itu karena PKL yang seperti di Ari Lancor tidak menjadi indah, tidak rapi. Ternyata ada sesuatu yang menarik di balik itu semua. Iya. Tapi kalau kita terus-terusan nunggu pemerintah ya, Dek ya. Dan kita ini siapa sih gitu, siapa lo gitu kan ya, kayaknya hanya podcast ini kayaknya kira-kira jadi atensi nggak misalnya buat pemerintah, siapa lo siapa lo Ros gitu kan, cuman ngapain, iya ntar juga habis-habis sendiri gitu. Ada nggak ya cara bagaimana kita juga menyadarkan masyarakat gitu loh? Ada Mbak. Apa? Ada. Selain podcast ya? Selain podcast. Apa tuh? Yang paling mudah dan eros banget. Jadi ini Mbak, kalau dulu mungkin aku bakal milih audensi atau demo. Kalau dulu. Oke. Karena aku di demo yang di jalanan gitu ya. Terus kan banyak tuh. Walaupun ujung-ujungnya mereka juga bukan untuk rakyat, tapi untuk dirinya sendiri. Tapi aku pengen, sebetulnya aku punya pengen rembuk juga ke Pak Novi, pengen open mic, Pak. Stand up. Emang lu bisa? Gini komika, Pak. Masa? Iya, aku roasting tapi ya. Oh, kayaknya ini bakat dulu apa bakat terpendam atau baru menyadari? Aku dulu sempat tapi dulu bukan ini ya, bukan komika namanya. Apa? Iya. Monolog. Iya nggak sih monolog nggak sih? Monoplay. Jadi aku dulu sering bercerita yang lucu-lucu. Belum ada istilah stand up comedy itu. Oke. Waktu kuliah, zaman masih kuliah awal-awal itu di beberapa UKM kita sempat ada tuh komunitas ngelawak. Itu kita cerita yang lucu-lucu. Karena kita belum tahu kalau itu ternyata stand up comedy gitu. Kalau jauh sebelum itu juga, Mbak. Jauh sebelumnya lagi ada istilah pancet kalau dulu. Pancet. Madura nih, Dek. Iya, pancet itu pancet. Pancet itu Mbak Novi tahu syukur ya sih? Syukur, Margono. Iya. Itu kan teater, bukan teater namanya? Ketoprak. Ya itu pancetnya itu ludruknya yang semua macam. Pancetnya adalah seseorang yang melakukan stand up itu, Bang. Kalau sekarang lah sebutnya stand up. Iya. Aku ada garis. Jadi saudara kakekku kan 4 bersaudara. Berapa ya? 5 atau 4 bersaudara. Yang tertua ini Marlufi namanya. Ini keluarga Mar nih. Marlufi. Terus cewek Margena ini dia penari. Ya. Oke. Mbak Marlufi ini dia seni rupa tapi juga pancet. Kakekku terus setelah itu ada Markasan namanya, dia tukang tuh bangunan. Anggaplah arsitektur kalau sekarang. Terus kakekku yang paling muda nih, Markasan nama kakekku. Memang petani. Kakekku memang dulu kakekku katanya tak melo kambu ben kapa. Kakekku bareng sama Mbak Marlupi, kakak tertuanya. Mbak Marlupi ini nggak kerja, Mbak. Mungkin aku sekarang bayangin mungkin Mbak Marlupi kayak aku gitu ya. DNA ya. Karena dia seni rupa juga, Mbak. Dia mahat juga. Oke. Dia pancet stand up itu. Oke. Aku dari kecil tuh sering niru. Aku mudah hafal lawakannya Margono. Aku hafal tuh, Mbak, dari A sampai I masih kecil. Ikut tangke jan, Mbak Beno. Ben kikeni. Iya di macam Jan Margono pusaka kaset itu, Mbak. Akhirnya ya aku suka tuh cerita-cerita lucu. Makanya aku sekarang karena dari kemarin itu
terlalu serius kayaknya yang menghadapi kesenian. Yang baca puisi lah yang ini akhirnya sampai dengan ekspresi yang kayak ini puisi apa mau marah-marah sih kayak gitu kan. Aku pernah jadi juri deh ya. Terus juri itu kalau sudah, karena kan aku sebenarnya nggak bisa baca puisi. Cuma saya tahu yang mana yang bagus. Bagaimana, karena kan aku orang teater, jadi itu sama dengan aktor kan. Bagaimana kita memerankan peran kita dan yang sesuai dengan naskah itu gimana gitu, mengolah ininya lah. Tapi aku kalau suruh baca puisi aku juga nggak tahu. Cuma kata Royan, ya Maya Estianty kan bukan penyanyi Mbak, tapi dia menciptakan penyanyi gitu lah. Kan ya melahirkan penyanyi karena dia tahu gitu lah. Akhirnya aku pede tuh. Tapi memang puisi-puisi orang Pamekasan itu sampai gini nih, main mata deh kayak mau marah, ayo loh kalau mau tengkar loh, ayo kayak gitu-gitu tuh, tau gak sih? Kayak yang main mata, kok gak ada relaxnya. Interpretasi ya. Iya, interpretasinya kayaknya memang sampai lomba-lomba. Mau kemana, mau marah-marah. Baca puisi ibu yang harusnya sedih gitu apa atau mengenal, iya, tau gak sih kayak gitu-gitu. Makanya sekarang aku pengen open mic Bang. Biar relax. Iya aku pengen ngajak ketawa lah sekarang gitu. Tapi ada nggak ya yang stand up itu yang nggak perlu ketawa deh, hanya bercerita saja? Enggak ya, memang pas punchline-nya ketawa ya. Iya namanya juga stand up. Ya, tapi bisa aja sih, nggak usah ketawa. Ya stand up kan nggak usah pakai komedi belakangnya kan berarti nggak lucu dong. Paling kalau cerita kita nggak lucu, ya stand up nggak lucu ya. Stand up aja tuh tapi nggak komedi. Iya. Tapi dulu ada tuh, Wak. Aku betul jadi teman. Dia ceritanya nggak lucu. Yang pas temen-temen ketawa itu di ending nggak lucu ya. Dia nanya itu aja semuanya ketawa. Ceritanya nggak lucu. Cuman kalau dulu aku malah bawa materi-materiku dulu itu materi-materi jorok, Mbak. Kayak apa deh? Kayak materi-materi dewasa, cerita-cerita dewasa itu. Joroknya jorok itu. Cuman kayak orang. Tapi sejak kapan kamu akhirnya menyadari ada potensi bahwa ternyata aku bisa stand up ya kayak gitu? Enggak dari dulu memang dari. Cuma nggak ada ruangnya ya, nggak ada ruangnya ya. Cuman aku memang lebih pengen kalau yang sekarang nih, aku pengen roasting deh kayaknya, Mbak. Yang buat acara roasting. Hati-hati lo kalau roasting. Nanti sampai baper orang melukai. Ini cara. Lu kalau mau roasting gue ya, apalagi nanti sama orang atas-atasan, Mbak, saya mau bahas ini boleh enggak? Kayak gitu. Iya, pamit. Iya, Mbak kayak gini ya, Pak gini ya, gitu. Tapi kadang kalau dikasih tahu jadi enggak punchline-nya kurang ya deh. Iya enggak sih? Iya, kurang greget. Ayo ya, boleh tuh. Kita bikin acara yuk. Saya pengen ini sebetulnya rembuk sama Mbak Novi. Kita buat acara open mic, open your mind. Open mic, open your mind. Mindset deh. Ya. Pikiran. Kita akan menyadarkan. Open mic. Oh ya, kalau open your mind berarti pulang-pulang kita bukan ketawa tapi kita sadar-sadar gitu, kayak kesentil-kesentil gitu kan. Oke. Tujuanku gitu, Pak. Boleh. Kita mengkritisi roasting pemerintahan. Lewat komedi. Betul. Sepertinya kita harus mulai melucu, Mbak. Karena pemerintah kan lebih lucu dari kita. Jadi kita harus ngikut lucu. Boleh tadi. Kebijakannya lucu-lucu sekarang, makanya kita ngelucu aja. Misalnya mana sih contoh pemerintah ya? lucu? Kelucuan ya peraturan mereka sebetulnya banyak yang lucu sih, Mbak. Mereka main busur tuh. Oke. Busur Tapsiun kemarin. Mereka tidak menyiapkan tempat untuk gusuran. Untuk mereka tempat. Pindah PKL itu pindah. Ya. Itu kan lucu sebetulnya, Mbak. Ya. Lah pindahin sesuatu tapi lu nggak tahu mau pindah kemana. Tapi aku jadi inget sama apa yang disampaikan oleh Socrates. Tua banget ya, filsafat kuno nih.
hidup yang direnungkan itu akan menjadi komedi, tapi hidup yang tidak direnungkan itu akan menjadi tragedi. Sebenarnya kalau kita direnungkan, disadari gitu ya, apa kehidupan ini, pemerintahan ini, semualah kehidupan kita, semua itu lucu tau. Lucu memang, Mbak. Lah sekarang definisi lucu tuh apa deh? Apa yang bisa ketawa? Karena kalau perempuan pergi ke mall ya kan, ada tas bagus, ih lucu nih gitu. Tapi dia nggak tahu. Ini definisi lucu nih apa nih? Ayo, ya kan kita ke cewek-cewek, ada sandal, ada sepatu, lucu gitu. Padahal dia nggak bikin aku ketawa. Cuma lucu gitu. Padahal itu cuma barang-barang yang lucunya di mana ini sepatu gitu kan? Iya ya. Lah, tapi itu menarik deh. Kita roasting karena kita nungguin pemerintah ngundang kita, Enggak diundang-undang. Enggak akan diundang-undang. Maksudnya podcast ini siapa kita gitu ya, nggak akan ngaruh-ngaruh. Kayaknya kita harus melangkah lagi lebih ini, minimal kita memberikan paradigma atau pemikiran baru buat anak muda bahwa bikin stand up itu bisa jadi konten, bisa menghasilkan uang, nggak harus bikin konten yang bego, yang negatif, yang nggak guna. Tapi dengan lu bikin stand up, bikin apa, itu bisa jadi ini. Cuman ini Bang, aku nggak tahu nih kalau di Pamekasan komunitas stand up tuh kayaknya nggak ada deh. Gak ada ya? Aku nggak, makanya aku bingung buat mau ngajakin siapa lagi nih buat open mic. Oke, buat teman-teman ya, teman-teman yang ada di Pamekasan khususnya ya, mau umur berapapun, ya nggak sih? Kita nggak ada umur ya, muda tua. Semuanya open. Oke. Buat kamu warga Pamekasan, pokoknya syaratnya cuma dia ada di Pamekasan, ya nggak sih? Ya. Lahir di Pamekasan dan tinggal di Pamekasan. Umur berapapun, gendernya cowok apa cewek terserah, ya. Kalau kamu punya kemampuan untuk melakukan stand up, komedi atau open mic, silahkan hubungi kami, hubungi Eros ataupun saya, dan karena nanti kita ada acara. Iya nggak sih? Di bulan inilah, April akhir kita sekarang ini open mic aja dulu ya. Open call, open mic. Open call, open mic ya. To open you, man. Dan itu akan berlangsung, acara ini akan berlangsung setiap bulan. Kita akan menjadikan agenda bulanan. Oh bagus tuh. Kita gantian tuh roasting. Emang nggak ada ya komunitas komika? Kayaknya nggak ada, makanya kita open call sekarang nih. Oke, open call ya. Buat kamu yang tinggal di Pamekasan, cowok cewek, umur berapa aja, silahkan hubungi kami, daftar karena nanti di akhir April kita akan mengadakan acara roasting ya, open mic, open your mind. Ya, temanya itu. Temanya, dan kita lihat tuh kalau sudah kalaupun kamu nggak punya kemampuan untuk open mic, minimal kamu hadir dan datang karena nanti akan ada kursusnya deh. Oh ya, kita akan. Nah, jadi kita bikin komunitas, terus ada kursusnya dan ruangannya kita akan buka setiap bulan untuk latihan dan untuk open mic. Untuk open mic itu. Gitu ya, kita bikin kayak gitu ya. Ya nanti bikin kayak gitu. Boleh. Rencananya kan gitu. Jadi kita akan buat komunitas nih nanti. Tapi minimal di April itu kita ada mungkin sekitar 5 sampai 10 dulu. Ya enggak sih? 5 sampai 8 lah, Dek. Kalau takut waktunya kurang. Sehingga nanti kita mulai merekrut. Atau paling mungkin dari teman-teman yang punya materi mungkin tapi nggak pede. Oh iya, untuk ini nggak apa, sharing gitu nanti. Iya, kita latih. Banyak tuh. Kita di atas ini kita akan ngadain kursus open mic. Stand up. Iya benar, serius. Ya tapi memang harus itu, Pak. Karena kita harus kasih tahu cara-caranya, terus gimana materi stand up bagaimana gitu. Kita kasih nanti. Nanti untuk yang tema public speaking untuk aku, yang stand up tuh Eros. Karena saya stand up nggak tahu.
Ya, tapi kan stand up Mbak Novi kemarin. Iya, tapi aku nggak ngerti loh, cuma menceritakan sesuatu yang apa ya, harus lucu ya gitu. Tapi kalau nggak lucu gimana gitu. Ya kalau nggak lucu tetap stand up Mbak, tapi nggak ada komedinya. Oh, makanya belajar deh. Aku kan kebiasaan ngomong aja, Ros, tapi nggak tahu stand up punchline ya. Oke ya, open call ya buat Ya, teman-teman kita sekali lagi. open call to open mic. Ya. Kapan terakhir, Ros? Tanggal 20. 20 ya. Tanggal 20 tanggal terakhir. Hubungi kami yang punya kemampuan dan kepengen tahu aja tentang stand up comedy, tentang open mic, tentang apapun yang bisa kita lakukan dengan cara main mic nih ya. Nah, silakan nanti hubungi saya ataupun Eros ya. Paling lambat sampai tanggal 20 karena tanggal 24 sampai 25 kita adain ya, kita akan mengadakan open mic pertama dengan judulnya itu temanya open mic open your mind. Insya Allah kita nanti roasting. Kita akan undang secara umum dulu ya, kan? Kita undang beberapa pejabat deh. Kalau kan jaringan nanti, lumayan nih. Tapi kalau next-nya nanti mungkin kita akan ini Mbak, lebih spesifik. Misal kita akan merosting siapa gitu. Ya kita lihat siapa yang hadir, Ros. Ya. Enggak, untuk berikutnya mungkin kita akan ini. Jadi kan roasting itu bukan ngata-ngatain atau apa gitu. Kita juga butuh ini yang bersangkutan. Misal kita mau merosting Bapak Bupati ini. Jadi kita akan temui Pak Bupati dulu. Kita minta izin dulu gitu. Iya. Tapi kalau ada etikanya lah ya. Tapi kalau untuk yang pertama ini mungkin tidak seperti itu. Jadi kita akan roasting secara umum. Dan kita nanti ya diadakan di mana, pokoknya kita akan informasikan nanti. Coba lihat penanggalan, Ros. Tanggal berapa sih, Ros? Sekarang. Ya, akhir April. Sekarang tanggal 8. Kita ngambil Sabtu Minggu gitu ya? Sabtu Minggu boleh. Di kafe, nanti kita atur ininya, izinnya. Ya, open call kita nanti bikin. Sekarang April tanggal Minggu, Pak ya? Harus Minggu ya, saya? Ya enggak sih. Malam minggu dong. Malam minggu di kafe tuh ini nggak sih? Apa namanya? Malam minggu tanggal 26 berarti Pak. Tanggal 26 hari Sabtu. Ketabrak sama live musik nggak? Atau dibarengin? Nggak apa-apa sih sebetulnya. Oh iya, malam minggu ya? Enggak, kalau acara ini kita kan juga nanti akan melibatkan itu juga Pak. Ya teman-teman musik, buat masa kita mau stand up aja. Oh iya, oke kita jadi gini, 26 itu acara kita open mic-nya, maksudnya udah live gitu ya, praktis. Tapi untuk pendaftaran ataupun minimal aku mau ikut kayak gitu, itu sampai tanggal 20. Tanggal 20. Nanti siapa teman-teman yang berminat silahkan sampai tanggal 20. Nanti di tanggal 26 kita akan pilih, karena nggak semuanya kita ini, hanya saja pendaftaran yang sampai 20 itu bukan hanya tampil di tanggal 26, tapi juga ikut kursusnya, dan itu gratis, ya nggak sih? Siap nggak lo? Siap. Nah, nanti gratis, setiap seminggu sekali kita akan ketemu, kita akan baik secara teori ataupun praktek, dan kita latihan gimana caranya menjadi komika, gitu kan? Siapa tahu aku bisa ngundang Radiat Yadika, ya nggak sih? Iya. Bisa ini ngundang. dulu lah. Walaupun pakai online. Yang Madura Muslim Tretan. Itu gitu. Yang penting Pamekasan punya komunitas stand up. Karena belum ada. Belum ada. Sebenarnya ada tuh, Sapang ada. Pamekasan nggak ada. Ayo kita mulai. Kita buat. Oke, begitu ya, open call ya. Jadi kegiatan kita open call dari sekarang sampai tanggal 20, 26 kita akan pentas. Dan selanjutnya nanti akan per bulan, setiap bulan. Tapi setiap minggu kita akan kursus bertemu. Ada materi, ada latihannya. Gitu ya, Ros? Ya. Oke, good idea. Kita open call to open mic. Good. Oke, ketemu tanggal 20. Dadah.